Ketika Gagak membawa kabar mengenai hasil akhir dari pertempuran itu ke Istana Red Keep, Dewan Hijau segera bersidang. Semua peringatan Lord Corlys Velaryon terbukti benar. Casterly Rock, Highgarden dan Old Town tidak segera menanggapi perintah Raja untuk mengirimkan pasukan tambahan. Ketika mereka akhirnya menjawab perintah Raja, yang mereka berikan hanyalah alasan dan janji kosong belaka. House Lannister sedang sibuk berperang melawan Lord Dalton Greyjoy, si Kraken Merah. House Hightower sudah kehilangan terlalu banyak prajurit dan tidak memiliki komandan yang cakap. Ibu Lord Tyrell menulis dalam suratnya bahwa dia punya alasan kuat untuk meragukan kesetiaan dari para bangsawan bawahan putranya, dan, sebagai seorang wanita biasa, aku tidak sanggup untuk memimpin pasukan ke medan perang. Sir Tywin Lannister, Sir Marston Water, dan Sir Julian Wormwood telah diutus ke seberang lautan untuk mencari tentara bayaran di Pentos, Tyrosh, dan Myr, namun belum ada satu pun yang kembali. Raja Aegon II akan berhadapan dengan semua musuhnya tanpa memiliki pasukan sama sekali, dan semua pengikut raja menyadari akan hal itu. Lord Benjicot Blackwood, Lord Kermit Tully, Lady Sabitha Frey, dan rekan-rekan seperjuangan mereka sedang bersiap untuk meneruskan perjalanan ke kota King's Landing. Dan di belakang mereka, hanya beberapa hari perjalanan jauhnya, datanglah Lord Cregan Stark dan pasukan utaranya yang menyeramkan. Armada kapal dari Braavos yang mengangkut pasukan House Arryn telah berangkat dari kota Geltown dan kini berlayar menuju ke Selat Galet, di mana hanya Alyn Velaryon yang diharapkan bisa menghadang mereka, dan kesetiaan Riffmark kepada Raja nampaknya tidak bisa diandalkan. Yang mulia, Anda harus menyerah. Kota ini tidak sanggup bertahan kalau dijarah sekali lagi oleh pasukan musuh. Selamatkan rakyat Anda dan diri Anda sendiri. Kalau Anda turun tahta dan menyerahkannya kepada Pangeran Aegon Junior, dia akan mengizinkan Anda untuk masuk Night Watch dan menghabiskan sisa hidup Anda dengan baik dan terhormat di The Wall, kata Lord Corlys Velaryon begitu Dewan Hijau berkumpul. Benarkah, kata Raja Aegon II. Menurut Munkun, suara Raja terdengar penuh harapan ketika mendengar saran dari Lord Corlys Velaryon. Namun, Ibu Suri Alicent Hightower membuyarkan harapan Raja. Kau menjadikan ibunya makanan bagi nagamu, Ibu Suri mengingatkan putranya, bocah itu menyaksikan segalanya. Raja berpaling kepada Ibu Suri dengan putus asa. Apa yang harus kulakukan? Kau masih punya Sandra, jawab Ibu Suri Alicent Hightower. Potong salah satu telinga dari bocah itu dan kirimkan ke Lord Tully. Peringatkan mereka, setiap kali mereka melangkah sejauh 1 mil, salah satu anggota tubuh dari bocah itu akan hilang. Ya, bagus. Laksanakan, kata Raja Aegon II. Sang Raja kemudian memanggil Sir Alfred Bloom yang selama ini telah melayani dirinya dengan baik di Pulau Dragonstone. Pergi dan lakukanlah, Sir. Ketika ksatria itu pergi, Raja berpaling kepada Lord Corlys Velaryon. Katakan kepada cucu harammu untuk bertarung dengan gagah berani, my lord. Jika dia gagal memenuhi harapanku, jika ada satu saja kapal dari Braavos itu berhasil melewati Selat Galet, maka Lady Bella yang kau sayangi itu pun akan kehilangan anggota tubuhnya. Lord Corlys tidak memohon, mengutuk, maupun mengancam. Dia hanya menganggukkan kepala dengan kaku, bangkit berdiri, dan lalu pergi. Menurut Mushroom, Lord Corlys Velaryon bermain mata dengan Larys Strong saat berjalan pergi. Namun Mushroom tidak hadir di sana pada saat itu, dan sangat kecil kemungkinannya bagi seorang yang penuh pengalaman seperti Lord Corlys Velaryon untuk bertindak ceroboh di saat sepenting itu. Sebab hari-hari Raja Aegon II nyatanya sudah dianggap telah berakhir, walaupun sang raja belum menyadarinya. Para pengkhianat di antara pengikutnya telah melaksanakan rencana mereka saat menerima kabar tentang kekalahan sangat telaknya Lord Boros Baratheon di jalan raya Kingsroad. Saat Sir Alfred Bloom menyeberangi jembatan menuju ke benteng Maegor Holdfast, di mana Pangeran Aegon Junior sedang ditahan, dia menemukan Sir Perkin de Vlie dan 6 orang anak buahnya sedang menghalangi jalan. Minggir kalian, atas nama Raja, perintah Sir Alfred Bloom. Kita punya raja yang baru sekarang, jawab Sir Perkin. Dia menaruh tangannya di atas bahu Sir Alfred Bloom, lalu kemudian mendorongnya sekuat tenaga sehingga Sir Alfred terjatuh dari atas jembatan itu ke atas kumpulan tombak besi yang dipancang di parit bawah.
Di sanalah Sir Alfred Broom sekarat selama 2 hari sebelum akhirnya mati. Di jam yang sama, Lady Bella Targaryen sedang dibawa ke tempat yang aman oleh anak buah Lord Larys Strong. Tom Tangletongue diserang mendadak di lapangan istana saat keluar dari kandang kuda, dan kemudian dipenggal. Dia mati dalam keadaan sama seperti dia hidup, dalam kondisi gagap, kata Mushroom. Ayahnya, yaitu Tom Tanglebear, sedang tidak ada di istana. Ia ditemukan di sebuah tempat minum di Ale Alley. Ketika protes, dan berkata bahwa dia hanyalah seorang nelayan biasa yang datang untuk minum bir, mereka lalu menenggelamkannya hidup-hidup ke dalam sebuah tong bir. Kesemuanya ini dilakukan dengan begitu mulus, cepat, dan diam-diam, sehingga rakyat di King's Landing tidak menyadari apa yang sedang terjadi di balik istana Redkeep. Bahkan di dalam istana pun tidak ada tanda bahaya yang dibunyikan. Mereka yang telah dijadikan sasaran sejak awal dihabisi diam-diam, sementara sisanya menjalankan urusan mereka seperti biasa tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Menurut Septon Eustace, ada 24 orang yang terbunuh, sementara menurut versi Moon Kun dalam buku yang berjudul The Truth Telling, ada sekitar 21 orang yang mati di hari itu. Mushroom mengaku telah menyaksikan sendiri pembunuhan atas juru cicip raja, seorang pria gemuk bernama Umet, dan berkata bahwa dia sendiri terpaksa bersembunyi di dalam sebuah tong yang berisi terigu agar lolos dari pembunuhan. Ibu suri Alicent Hightower ditangkap saat sedang menaiki tangga menuju ke kamarnya. Mereka yang menangkapnya mengenakan lambang kuda laut dari House Velaryon. Walaupun mereka membunuh kedua pengawalnya, mereka tidak melukai sang ibu suri maupun dayang pengiringnya. Ibu suri kembali diborgol dan dibawa ke penjara bawah tanah untuk menantikan nasibnya di tangan raja yang baru. Saat itu putra terakhirnya, yaitu Raja Aegon II sudah meninggal dunia. Setelah dewan selesai bersidang, Raja Aegon II dipapa ke lapangan oleh 2 orang squire yang kuat. Di sana tandunya sudah menunggu. Seperti biasa, kakinya yang tinggal tulang berbalut kulit membuatnya sulit untuk berjalan walaupun sudah dibantu dengan tongkat. Sir Giles Belgrave, yang merupakan seorang ksatria Kingsguard yang memimpin rombongan raja, belakangan bersaksi bahwa sang raja tampaknya sangat letih saat dibantu masuk ke tandu, dan wajahnya terlihat kelabu dan muram. Namun bukannya minta diantar ke kamarnya, raja malah menyuruh Sir Giles untuk membawanya ke sep istana. Mungkin dia merasa waktunya sudah hampir tiba, dan ingin berdoa memohon pengampunan atas dosa-dosanya, tulis Septon Eustace. Angin dingin bertiup. Saat tandu itu berangkat, raja menutup tirai tandu itu untuk mencegah hawa dingin. Di dalam tandu itu, seperti biasanya, ada sebotol anggur merah manis yang berasal dari kawasan Arbor, dan itu merupakan anggur kesukaan Raja Aegon II. Raja meminum secawan kecil anggur saat tandu itu menyeberangi lapangan. Sir Giles Belgrave dan para pengangkut tandu itu sama sekali tidak menyadari kalau ada yang tidak beres, sampai ketika mereka semua tiba di sep istana, dan tirai tandu itu tidak terbuka. "Kita sudah sampai yang mulia," kata Sir Giles. Tidak ada jawaban. Sunyi sepi. Setelah 2-3 kali dipanggil tanpa ada jawaban, Sir Giles lalu membuka tirai dan menemukan sang raja sudah meninggal di atas tempat duduknya. Kalau tidak ada darah di bibirnya, orang akan mengira sang raja sedang tertidur, kata Sir Giles. Para maester dan orang awam masih berdebat sampai sekarang, mengenai racun jenis apa yang digunakan dan siapa yang menaruh racun itu di anggur milik raja. Ada yang berpendapat bahwa hanya Sir Giles Belgrave sendiri yang bisa melakukannya, namun tak terbayangkan kalau seorang ksatria Kingsguard mencabut nyawa dari raja yang ia sudah bersumpah untuk lindungi. Umet, sang juru cicip makanan dan minuman raja, yang konon pembunuhannya disaksikan oleh Mushroom, lebih masuk akal jika dialah sebagai pelakunya. Namun, walaupun orang yang meracuni anggur itu takkan pernah ketahuan, kita bisa yakin sepenuhnya bahwa peracunan anggur itu dilakukan atas perintah Lord Larys Strong. Maka dengan ini, wafatlah Raja Aegon II Targaryen, putra sulung dari Raja Viserys I Targaryen dan permaisuri Alicent Hightower. Masa pemerintahannya singkat dan penuh kepahitan. Usianya 24 tahun saat wafat, dan ia memerintah selama 2 tahun. Ketika barisan depan dari pasukan Lord Kermit Tully muncul di depan tembok kota King's Landing 2 hari kemudian, Lord Corlys Velaryon keluar untuk menyambut mereka dengan Pangeran Aegon Junior di sisinya. Sang raja telah wafat,
hidup sang raja baru. Lord Corlys mengumumkan dengan sedih. Di seberang lautan Blackwater Bay, di Selat Gulet, Lord Leowyn Corbray berdiri di ujung haluan kapal Bravos, dan menyaksikan deretan kapal perang milik House Velaryon menurunkan panji naga emas milik Raja Aegon II dan menggantikannya dengan panji naga merah berlatar hitam, panji yang selama ini selalu dipakai oleh Raja-Raja Targaryen sampai dengan Perang Saudara The Dance of the Dragons. Perang Saudara The Dance of the Dragons kini telah usai, dan kaum hitamlah yang akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Masa pemerintahan Raja Aegon III Targaryen resmi dimulai. Walaupun pada kenyataannya, masa damai yang terjadi setelah ini ternyata jauh dari kata damai. Pada tanggal 7, bulan 7, tahun 131 After Conquest, yang mana itu merupakan sebuah tanggal yang dianggap keramat bagi para dewa, High Septon dari Old Town mengucapkan pemberkatan nikah antara Raja Aegon III, yang merupakan putra sulung dari Ratu Rhaenyra dan Pangeran Daemon Targaryen, dengan Putri Jaehaera Targaryen, yang merupakan putri dari Ratu Helaena Targaryen dan Raja Aegon II. Dengan demikian, pernikahan ini menyatukan kembali kedua cabang House Targaryen yang terpecah dan mengakhiri masa pengkhianatan dan pertumpahan darah massal selama 2 tahun. Walaupun pada akhirnya Queen Jaehaera Targaryen sendiri tewas 2 tahun kemudian, yang mana membuat keturunan terakhir dari Raja Aegon II habis, dan maka dari itu terputuslah garis keturunannya. Ibu Suri Alicent Hightower terpaksa harus meratapi nasib sial dan malangnya, dikarenakan semua keluarganya habis tak bersisa. Itu merupakan sebuah kemalangan, dan juga kekalahan mutlak bagi kubu kaum hijau. Prince Daemon Targaryen yang tewas di Danau Gatsai, nyatanya adalah pemenang sejati dari Perang Saudara The Dance of the Dragons ini. Semua anak-anaknya berhasil selamat, hingga 2 putranya bahkan berhasil menjadi seorang raja. Banyak sekali keturunan para bangsawan Westeros yang sekarang adalah anak keturunannya Prince Daemon Targaryen. Walaupun begitu, itu merupakan sebuah kemenangan yang sangatlah pahit bagi kubu kaum hitam. Kemenangan tersebut harus dibayar dengan sangat mahal, di mana naga-naga milik House Targaryen banyak sekali yang tewas akibat dari tragedi Perang Saudara Targaryen ini. Perang The Dance of the Dragons ini hanya menghasilkan luka yang sangat pedih bagi banyak orang, dan juga merupakan alasan mengapa naga-naga Targaryen bisa punah. Punahnya naga-naga tersebut juga sukses membuat kekuatan House Targaryen menurun dengan sangat drastis.